Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ya, yang sehat berikan tepuk tangan dulu. Baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita biasanya kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, ya, dengan menghantarkan doa. Ya, seperti biasanya kita doa setiap memulai pelajaran. Ya, silakan kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kesalahan kita masing-masing. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya pembelajaran kita lebih semangat, ya, lebih happy, ya. Kita ada satu ice breaking. Kita duduk. Sebelum kita ice breaking ya, dan supaya kita lebih semangat, lebih segar, sehingga pelajaran nanti yang kita pelajari lebih efektif ya, lebih efektif bisa kita. Jika saya bilang selamat siang, maka kalian jawab siang, 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 luar biasa, semangat, hurra. Bisa? Bisa? Bisa ya? Bisa. Tiga, selamat siang. Luar. Selamat siang. Siang, siang, siang. Luar biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Satu orang. Ya, jadi kita tandai absen satu orang saja ya. Hadir selebihnya 29 semua hadir. Jadi ada satu orang di antara 30 orang sih. Ada satu orang yang tidak hadir. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi, ya, jadi ada semacam tayangan video, ada satu tayangan video, ya, untuk memotivasikan kita, ya, untuk mengenal yang namanya dan fungsi ingat namanya Aderai. Aderai pernah ya? Itu orang Indonesia sekolah di Narakawan, ya, kita saksikan. Ya, kebetulan sosok seorang Aderai. Coba tengok. Baik, Anda sudah menyaksikan atau sudah mengamati video tentang seorang Aderai, ya, sebagai seorang binatakawan Indonesia yang sudah terkenal di dunia, ya, dan sudah meraih beberapa medali, ya. Nah, Bapak punya pertanyaan ini, atau bagian tubuh apa saja yang terlibat di dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh si Aderai itu? Tangan. Misalnya, kaki, ya, seperti tangan ya, kemudian kaki, apa lagi? Otot perut, ada ya? Ada otot perut ini, dada kan? Kemudian termasuk apa namanya? Pinggul, ya, pinggul, ya. Jadi ada beberapa organ tubuh yang mencerminkan suatu gerakan.
apapun yang dilakukan oleh siaderai atau pada posenya siaderai. Ya, baik, sebelum kita sampai pada materi, terlebih dahulu Bapak dulu mau jelaskan secara singkat tentang materi kita hari ini. Ya, struktur dan fungsi otot. Ya, sebagai lanjutan materi kita pada minggu lalu. Ya, di mana kemarin kita sudah belajar tentang Sistem gerak pada sistem gerak, ya, yang berhubungan dengan fungsi tulang, persendian, ya, dan lain sebagainya, termasuk kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem rangka atau pada tulang, ya, seperti ada osteoporosis, ya, ada banyak penyakit yang terjadi di sana. Ya, kemudian pada hari ini kita masuk pada materi tentang struktur dan fungsi otot. Ya, otot tadi yang sudah ditampilkan. Ya, ototnya ada. Di sini ada bicep, kemudian ada ya. Pada saat terjadi kontraksi, ini kontraksi kan, maka bicep ini timbul, ya, muncul naik, ya. Pada saat terjadi relaksasi, maka yang itu. Kemudian materinya ada macam-macam otot, kita akan belajar tentang macam-macam otot. Ya, otot pada umumnya ada ada otot duri, ya, otot duri, kemudian otot polos, dan otot jantung. Apa perbedaan otot dengan tulang? Siapa yang bisa? Namanya siapa ya? Theophilus. Jawabannya, tulang dikatakan aliran pasif karena tulang dapat bergerak dengan otot. Sedangkan otot dikatakan alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan pada pasar. Jadi, jika tidak ada otot, maka tulang tidak dapat bergerak. Demikian. Ya, jadi ya coba berikan tepuk tangan untuk virus ini menandakan ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita memiliki tujuan pembelajaran sebelum memulai pelajaran. Ya, saya persilakan bantu saya bacakan untuk tujuan pembelajaran tadi. Boleh. Pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi alat gerak aktif dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi. Dua, peserta didik. Kita masih ada tayangan video sebelum kita bekerja dalam kelompok, ya. Sebelum kita membuat kelompok atau bekerja atau berdiskusi, coba dulu amati ada 3 video yang mau kita tayangkan sehubungan dengan penyakit kram, ya, atau kelainan pada otot. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kalau orang menderita ya penyakit kram pada kaki, mengalami kram kaki itu, bergerak-gerak itu, ya, berdenyut-denyut, ya, itulah gambaran atau contoh orang yang mengalami penyakit kram pada kaki, ya. Itu misalnya pada ini biasanya kejadiannya ketika lagi kelelahan, kemudian lama berolahraga di bawah sinar matahari, seperti pemain bola, ya, pemain bola atau seorang atlet, sehingga banyak mengeluarkan cairan, ya, sehingga mengalami hal demikian. Berikutnya, itulah ciri-ciri orang yang mengalami penyakit
kram, baik kram kaki maupun kram perut, termasuk kram jantung atau kram pada dada, daerah dada. Ya, demikian tayangan video. Ya, nah sekarang setelah Anda sudah mengamati, sudah menyimak, ya, maka Anda dipersilakan untuk menganalisis, mengidentifikasi apa saja masalah yang muncul pada video tersebut. Ya, apa saja masalah yang timbul, ya, silakan. Lagi. Saya bisa Aulia Ramadhani ini dari kelompok 5 akan bertanya tentang video yang kita dapat putar. Ya. Apa yang menyebabkan terjadinya gram otot lurik pada kaki, gram otot polos pada perut, serta gram otot jantung pada daerah dada? Ya, sampai itu. Terima kasih ya. Kita mengidentifikasi masalah dari video tersebut. Ya, ada satu masalah yang itu. Pertama, apa yang menyebabkan terjadinya kram, ya, kram kaki pada kram kaki, kemudian kram perut dan kram jantung, ya, yang melibatkan otot lurik, otot polos dan otot jantung. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, silakan. Saya tanya bagaimana cara mengatasi kram. Ya, bagaimana cara mengatasi kram? Itu, ya, sudah 2 masalah. Satu lagi ada. Yuk, silakan, Tes ya, silakan Tes. Mengapa kram terjadi pada tubuh kita? Itu pertanyaan atau masalah yang muncul yang diidentifikasi oleh si Grace. Katanya pertanyaannya, mengapa terjadi kram pada tubuh kita? Nah, dari masalah yang sudah teridentifikasi, yang sudah Anda analisis dari video yang sudah ditayangkan, maka saatnya sekarang kita berdiskusi. Maka kita diskusikan bersama. Ya, pertama tadi, apa yang menyebabkan terjadinya kram? Itu kan? Kemudian kedua, bagaimana mengatasi kram? Dan ketiga, mengapa terjadi kram pada tubuh kita atau pada tubuh manusia? Jadi pada saat ini Bapak mempersilahkan Anda untuk berdiskusi, dan sebelumnya kita bentuk kelompok, ya. Kita bentuk kelompoknya terdiri dari 6 kelompok, ya. Terdiri dari 6 kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang siswa, ya, Mas ya. Jadi dalam satu kelompok ada 5 orang peserta didik atau siswa, ya, dan masing-masing punya aktivitas atau punya tugas masing-masing. Ada yang juru tulis, ada yang mencari bahan, ya, ada yang mendiskusikan, yang bincang, ya, membahas, ya. Nah, pada lembaran kerja atau pada LKPD ini nanti kita menulis identitas dulu, mengisi identitas, ya. Arahkan sini kameranya, ya. Kita menulis identitas. Pertama, kelompok apa? Saya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian tanggal, ada di atas tanggal hari tanggal. Misalnya hari ini Kamis, tanggal 19 Oktober 2023. Kemudian nama-nama anggota kelompok. 1,
Dengan misalnya apa? Disingkat misalnya 2 aswa, 3 istri ya kan. Dan selanjutnya ada apa itu? Kemudian ada dia. Ya. Sudah paham ya? Bapak ya? Ya, 21. Tiga. Mari kita saksikan penampilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, kita dengarkan ya. Nanti kalau ada tanggapan, ada pertanyaan yang disampaikan kepada kelompok 1 silakan ya dari kelompok lain. Oh ya. Maka perhatikan, amati apa yang saya kasih. Silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelum kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Dr. Alfred Tunde sebagai moderator. Saya Sunan sebagai narasumber. Saya Najarakan Tanjung sebagai penyaji. Saya sebagai narasumber sebagai konten. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh narasumber dan penyaji kami. Para teman kami dan persilakan. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan fungsi otot. Yang pertama, otot pada manusia itu ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot lurik ini terdapat pada kaki, pada tangan, dan pada mulut. Lalu otot polos terdapat pada perut, lambung, dan usus. Dan otot jantung ini terdapat pada jantung manusia. Sini otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif, yang mana nanti dia ketika tidak ada tulang dalam tubuh manusia, maka otot ini juga tidak bisa beraktivitas. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menyambung presentasi dari narasumber mengenai fenomena gangguan dan kelainan pada otot lurik, otot halus, dan otot jantung. Di sini kami menemukan permasalahan yang berhubungan dengan 3 video yang telah ditayangkan tadi. Permasalahannya yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya kram pada otot lurik, otot kaki, dan kram pada otot jantung. Yang menyebabkan
kram pada otot lurik, yaitu jika pada kaki akan berdiri. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, mohon dimampirkan Pak Ustaz. Apa fungsi dari kalsium, magnesium, dan potasium? Tolong jelaskan satu persatu. Baik, kami akan jawab pertanyaan dari kelompok berapa? Yang tadi dijawab oleh teman perkenalan komedi kami dan juga Tanjung, para pendamping dan tersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa fungsi dari kalsium, magnesium, dan potasium. Pertama, fungsi kalsium adalah memelihara kesehatan tulang, membantu kinerja otot, mengoptimalkan fungsi saraf, menjaga kesehatan jantung, serta membantu proses pembekuan darah yang ada pada luka. Yang kedua, fungsi magnesium ialah membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Jawaban yang telah kami sampaikan, apakah saya kembali jawaban dari bersangkutan sama si Serif apa? Enggak ada, kami akan menutup presentasi kami. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau dapat kami jawab dari pertanyaan masing-masing kelompok. Jika ada kata salah dari setiap tidak ngomong, mohon maaf dan kami tutup. Selamat siang, ya Allah. Ya, baik, terima kasih, berikan aplaus. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan fungsi pada otot. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafa Al-Farisi merupakan moderator kelompok 2. Saya sebagai penyanyi. Saya Baik, langsung ke penyaji langsung. Otot merupakan salah satu bagian penting bagi manusia. Tidak hanya sekedar untuk bentuk tubuh, tetapi otot punya fungsi penting untuk gerak tubuh, antara lain seperti untuk. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, saya dari kelompok 4 bertanya. Kelompok 3 ingin bertanya, apa saja contoh untuk Baik, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang ramai. bagaimana jawaban yang akan disampaikan? Luas. Ya, kalau ada kelompok lain yang bisa memberikan tanggapan, silakan. Nah, silakan disingkat. Pertanyaannya sih, apa tadi? Oh, pertanyaan si Kinta tadi. Baik, saya Jadi dibantu ditanggapi oleh si. menanggapi pertanyaan dari mekanisme kontraksi otot adalah terjadinya splitting filamen. Adalah kontraksi didasarkan ada dua, yaitu splitting filamen di dalam sel otot kontraktif yang berupa filamen aktin dan miosin. Terima kasih atas Ya. Sudah. Ya, terima kasih sudah. Ya, udah luar biasa. Ya, berikan aplaus untuk foto. Jadi tadi sudah kita dengarkan, kita sudah saksikan bersama ya tentang hasil diskusi atau presentasi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok, dan yang lain juga sudah memberikan tanggapan. Lalu kelompok yang presentasi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Terima kasih juga buat kelompok yang lain yang memberikan tanggapan untuk memberikan respon berupa jawaban dari pertanyaan mereka, ya, dari pertanyaan. Nah, sekali lagi Bapak mau tegaskan bahwa otot itu adalah konsepnya, ya, sudah ditetapkan bahwa itu adalah alat gerak aktif, itu tidak pernah berubah. Dan tulang adalah alat gerak pasif, ya. Dan mereka itu tidak bisa dipisahkan. Itu kepastian, ya, tidak bisa dipisahkan. Mereka selalu saling kerjasama, ya, karena otot dia melekat pada ya, pada tulang, ya. Lalu tulang bergerak karena bantuan daripada otot. Untuk selanjutnya kita akan evaluasi, ya. Bapak akan evaluasi lewat beberapa pertanyaan atau yang Bapak sampaikan, ya. Nanti bisa diisi jawabannya pada level jawab. Nanti Bapak akan berikan nilai, kan? Nah, Bapak akan berikan nilai apa, kan? Ya, saya berikan kertas soalnya atau lagi orangnya. Bapak mau beritahukan materi ke depan, ya, materi ke depan atau pada pertemuan minggu berikutnya tentang sistem peredaran dan darah. Ya, demikian saja pertemuan kita hari ini, ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih buat kalian, ya, atas kerjasamanya dalam hal belajar hari ini sudah luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Pada minggu berikutnya kita kembali bertemu, belajar kembali dan dalam keadaan sehat. Ya, maka Bapak sarankan kepada kalian supaya tetap jaga kesehatan, ya, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya otot kita tidak mengalami gangguan penyakit, ya, seperti di video tadi. Olahraga, misalnya kalau ada di sini pemain bola dan pemain voli dan ada atlet yang lain, maka silakan batasi waktunya harus seimbang. Itu atau masuk di dalam mungkin transport atau disalurkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh menjadi stabil. Itu saja pertemuan kita hari ini tentang struktur dan fungsi otot. Maka seperti biasanya sebelum kita mengakhiri atau sebelum kita bubar keluar, maka sebelumnya kita berdoa, ya, yang dipimpin oleh ya. Silakan Theophilus. Baik, kita akan mengakhiri aktivitas kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan mulai dari kami mengawali hingga pertemuan hingga sekolah dan akan mengakhiri tugas kami. Ya, baik, selamat siang semuanya. Terima kasih. Ciao.